Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana zidna ilma warzuqna fahma. Amma ba'du. Sahabat-sahabat sekalian, lanjutkan kembali materi pembelajaran kita di Python Programming untuk pemula. Masih menggunakan modul Pygame. Jika pada simulasi sebelumnya, pada video sebelumnya, kita membuat simulasi gerakan yang lurus, bagaimana halnya kalau gerakannya miring? Bagaimana cara kita mengatur X dan Y koordinatnya? Sebelum kita mengaplikasikannya ke dalam program, mari kita bahas sepintas matematikanya. Berurusan dengan gerak dalam bidang miring, tentu kita berhadapan dengan trigonometri. Di hadapan teman-teman sekalian ini ada rumusan dasar trigonometri yang sudah kita kenal, di mana untuk mencari besaran sudut alfa kita bisa menggunakan tangen. Rumusannya sebagaimana yang sudah kita ketahui, tangen alfa adalah panjang sisi yang ada di depan sudut dibagi dengan panjang sisi yang berdempetan dengan sudut. Untuk yang warna merah ini, karena panjang sisi yang ada di depan sudut adalah 100 dan panjang sisi yang berhimpitan dengan sudut adalah 100, maka tangen alfa sama dengan 100/100. Sisi yang ada di depan sudut ini tentu bisa kita analogikan, dia adalah Y. Sementara sisi yang berhimpitan dengan sudut bisa kita analogikan dengan X. Kemudian yang warna biru juga sama, hanya sudutnya kemudian kita perhatikan lebih mengecil, karena besaran Y-nya ini lebih panjang daripada besaran X. Semakin tinggi selisih antara Y dan X, maka kita dapati besaran sudutnya akan semakin kecil, dan kita bisa mencari besaran sudut tersebut dengan tangen alfa. Kita akan coba gunakan Python untuk mencari besaran sudut masing-masing segitiga yang ada di gambar ini. Untuk segitiga yang pertama yang berwarna merah, kita dapati bahwa rumusnya adalah tan alfa sama dengan Y dibagi X. Pembilangnya adalah Y karena dia adalah panjang sisi yang ada di depan sudut, sementara penyebutnya adalah X karena dia adalah panjang sisi yang berhimpitan dengan sudut. Karena tadi besaran antara sisi yang ada di depan sudut dengan sisi yang berhimpitan dengan sudut adalah sama, maka kita dapatkan gambaran bahwa tan A tangen alfa adalah 1. Nah, kita bisa gunakan modul math yang ada di Python untuk menghitung berapa besaran sudut alfa. Kita import dulu modul math. Selalu diingat bahwa modul math menghitung besaran sudut dalam radians, bukan dalam derajat seperti yang biasa kita gunakan, sehingga kita harus mengkonversi
dari radian ke derajat dan derajat ke radian. Oke, kita lakukan. Yang pertama, kita ingin tahu berapa besaran A. Maka kita bisa melakukan inverse terhadap tangen. Jadi besaran A adalah mat atan ya dari 1. Maka kita akan dapati besaran A, ingat ini adalah dalam radian. Jadi kalau kita tampilkan besarannya dalam radian adalah 0,7853. Nah, agar kita bisa mendapatkan besarannya dalam derajat, kita bisa konversi nilai A ini dengan perintah degrees. Jadi derajat sama dengan mat degrees A. Kita print derajat. Maka kita akan dapatkan bahwa besaran sudut A untuk segitiga yang berwarna merah ini adalah 45 derajat. Sekarang kembali perhatikan rumus tangen A sama dengan Y per X. Pembilangnya adalah Y, penyebutnya adalah X. Ini berarti kita bisa mendapatkan rumus Y berdasarkan nilai X. Karena kita akan membutuhkan X dan Y ini sebagai titik koordinat pergerakan benda. Berarti Y kita dapati adalah tangen alfa dikali dengan X. Jadi ketika kita memiliki nilai X dan sudut pergerakan diketahui, maka kita bisa menentukan nilai Y. Tetapi selalu diingat alfa di sini dalam radian, sehingga kita harus konversi dia ke dalam radian. Kita anggap misalnya kita punya A-nya 45 derajat ya. Nah, kita harus rubah 45 derajat ini ke radian. Terus supaya tidak bingung, kita pakai derajat ya. Nah, tuh kita kasih D. Nah, tan D ini sama dengan, kita rubah dulu. Untuk merubah dari derajat ke radian, kita gunakan perintah radians. Oke, seperti ini. Dikali X. Perintah tangen di modul Math Python itu menggunakan Math. Nah, jadi rumusan untuk mencari nilai Y, jika kita ketahui sudut, kemiringan, dan posisi X adalah Y sama dengan mat.tan dari mat.radians D. Nah, dari sini kita coba buat contohnya for X in range 1 sampai 101. Kita masukkan rumus itu, Y sama dengan mat tan mat radians X D ya dikali X. Nah, kita anggap D-nya adalah 45 derajat tadi. Oke. Kita bisa tampilkan nilai X dan nilai Y. Nah, Anda lihat, inilah koordinat, titik koordinat yang akan dilalui oleh sebuah benda dengan kemiringan 45 derajat. 1,0,9, 2, 1,9, 3, 2,9 dan seterusnya. Atau jika kita ingin bulatkan bisa seperti ini.
Oke, kita bulatkan. Nah, seperti ini ya, 1,1, 2,2, 3,3. Ya. Kenapa? Karena sudut 45 derajat tercapai jika panjang sisi yang ada di depan sudut dengan panjang sisi yang berhimpitan dengan sudut itu sama besarnya. Dan ini rumus ini bisa berlaku buat semua sudut ya. Nah, cuma roundnya kita hilangkan dulu. Kita rubah misalnya sudut yang kita inginkan adalah 30 derajat. Maka kita akan dapati inilah koordinat yang akan dilalui oleh sebuah benda ketika dia bergerak dengan kemiringan 30 derajat. Nah, kita akan aplikasikan rumus ini nanti ke dalam Pygame dan kita lihat apakah benar benda yang kita masukkan ke dalam aplikasi kita bergerak dengan sudut yang kita inginkan. Kita langsung aplikasikan ke Pygame. Oke, sekarang kita masukkan apa yang sudah kita hitung tadi ke dalam aplikasi Pygame. Kita sudah punya template Pygame sebagaimana yang sudah kita pelajari. Karena kita akan membutuhkan modul math, maka kita import di sini math. Oke. Kemudian kita masukkan yang tadi kita hitung ke aplikasi kita. Misalnya saya sebut saja kemiringan yaitu 45 derajat. Selalu diingat ya, ini dalam derajat harus dikonversi ke radian. Oke. Berarti rumus Y-nya adalah tangen kemiringan dikali X. Karena kemiringannya dalam derajat, maka kita harus konversi dia ke dalam radian. Mat radians kemiringan. Oke. Kemudian mat. Oke. Jadi kita punya rumusan Y dan X seperti ini. Nah, kita akan masukkan sebuah objek yakni gambar bola kaki ke dalam aplikasi kita. Biasa kita gunakan bola kaki, Pygame, image, load. Dan kita berikan lokasi gambarnya. Bola kaki .png. Kemudian kita render dia dengan bleed canvas.bleed. Tadi namanya adalah bola kaki. Bola kaki kita taruh di misalnya 30,30. Kita coba jalankan dulu. Kita anggap X-nya kita kasih X awalnya adalah 30 ya, kita ambil dari sini 30. Oke, kita save.
Oke, bola sudah masuk. Nah, kita akan geser bola ini dengan kemiringan 45 derajat. Sekarang kita akan berikan rentang X-nya sebagaimana tadi kita lakukan saat menghitung rumus trigonometrinya. Jadi kita gunakan for X in range. Karena tinggi layar yang kita miliki hanya 600, maka kita batasi rentangnya 1 sampai 501 saja. Oke. Seperti ini. Nilai X awalnya kita hilangkan karena kini kita sudah punya rentang X. Oke. Oke. Ini kita rubah jadi X, Y. Kita lihat dulu hasilnya. Kita jalankan. Nah, sebagaimana yang Anda lihat, ada bola yang bergerak cepat dari X sama dengan 1 hingga X sama dengan 500. Supaya terjadi efek animasi, kita lakukan seperti biasa, yaitu menggambar ulang warna latar dan merefresh layar setiap 1 kali looping seperti ini. Dan untuk saat ini kita gunakan delay yang merupakan salah satu fungsi di Pygame Time. Oke, kita lihat hasilnya. Nah, sebagaimana yang Anda lihat, kita punya sebuah bola yang bergerak 45 derajat dari X1 sampai dengan X500. Nah, kita bisa rubah sudut ini jadi 30 derajat misalnya. Kita coba rubah jadi 30 derajat dan kita jalankan kembali. Nah, Anda lihat sudutnya berubah ya, menjadi lebih kecil. Jadi inilah aplikasi trigonometri dalam Pygame. Jadi terasa sekali manfaat matematika dalam pemrograman komputer, terutama ketika kita mengembangkan permainan-permainan fisika matematika menggunakan Pygame. Kita coba lagi terakhir dengan 10 derajat ya. Kita jalankan. Nah, Anda lihat sudutnya kembali berubah 10 derajat. Demikian kita akan kembangkan apa yang sudah kita pelajari ini pada video yang akan datang dengan membuat berbagai macam permainan dan yang lainnya. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.